Bagaimana terkait konsep Trinitas yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan masih meyakini adanya Allah? Jadi kalau antum tanya konsep Trinitas kepada saya pun tidak bisa menjelaskan. Jangankan saya, orang-orang Nasara tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasara tentang konsep Trinitas akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah sama dengan Ruhul Kudus. Tiga perkara ini siapa? 3 oknum ini Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ya kan ini 3 Trinitas. Baik. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Baik. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Tidak masuk logika. Ya 3 ya 3, 1 ya 1. Coba kalau antum beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Saya bayar cash ya, bayar 100 juta. Kenapa 100 juta? 1 sama dengan 3. Mereka susah. Karena kita nggak bisa masuk logika 3 ya 3, 1 ya 1. Bagaimana 3 sama dengan 1? Mau dia logikakan, nggak masuk logika mereka, nggak akan masuk. Mereka saja tidak bisa mencerna hal tersebut, sehingga banyak mereka hanya ikut-ikutan, hanya taklid buta. Shalom. Kasih karunia dan cinta kasih Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Topik kali ini yaitu berbicara tentang keselamatan hanya melalui Allah Tritunggal. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami Allah Tritunggal sebagai pokok iman kita yang sangat penting dalam bingkai iman Kristen. Jadi memahami Allah Tritunggal. Mengapa tema ini saya angkat? Karena banyak sekali orang di luar agama Kristen itu mengatakan atau menuduh bahwa Allah orang Kristen itu ada 3. Jadi dan mungkin juga banyak di antara umat Kristen sendiri yang belum memahami iman, terutama iman akan Allah Tritunggal. Maka kali ini saya mengangkat tema ini supaya memberikan pemahaman, memberikan informasi, dan juga berharap dari materi ini teman-teman bisa memiliki ya pengetahuan yang sama, informasi yang sama mengenai Allah Tritunggal, sehingga teman-teman tidak mudah goyah iman akan Allah Tritunggal. Karena sekali lagi keselamatan hanya bisa kita peroleh melalui Allah Tritunggal. Nah, jika Anda ditanya bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal, kira-kira jawaban Anda apa? Apakah Anda terdiam atau Anda mengalihkan topik pembicaraan? Jika Anda terdiam atau mengalihkan topik pembicaraan, maka jangan heran jika banyak orang di luar agama Kristen menyerang keimanan kita. Atau banyak orang yang akhirnya pindah iman karena mereka tidak memahami iman akan Allah Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Allah orang Kristen ada 3. Ya kan? Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan konsep Allah Tritunggal ini? Oke, jadi secara sederhana, secara singkat, iman akan Allah Tritunggal itu dapat dirumuskan demikian. Bahwa kita percaya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana ketiganya adalah 1, Esa, maka disebut Allah Tritunggal. Jadi bukan 3 Allah seperti tuduhan atau pernyataan mereka yang bukan Kristen, melainkan Allah orang Kristen tetap 1, Esa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa memahami atau mendalami Trinitas atau Tritunggal sehingga kita pada akhirnya bisa sampai pada tahap mengimani? Caranya bagaimana? Pertama yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa
Allah itu tidak terpikirkan oleh manusia. Ya, Allah itu tidak terpikirkan, tidak terselami oleh akal budi kita. Allah itu bukan hasil pemikiran, sejauh itu logis atau masuk akal, atau juga bukan hasil analisa atau spekulasi, apalagi asumsi. Tidak ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa memahami bahkan sampai tahap mengimani? Hal ini hanya bisa dicapai karena Allah lah yang pertama-tama mewahyukan, memperkenalkan, menunjukkan dirinya kepada kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan diri atau mewahyukan, menunjukkan dirinya itu? Dari mana kita tahu? Yaitu dari sejarah keselamatan umat manusia yang sudah diberikan Allah, dan ini bisa kita ketahui di dalam kitab suci. Jadi bukan hasil analisa, bukan hasil pemikiran, bukan, tapi sudah ada di dalam kitab suci. Ya. Jadi Allah yang pertama-tama memperkenalkan diri di dalam sejarah keselamatan manusia. Jadi jelas ini sekali lagi bukan hasil asumsi atau pemikiran logis atau masuk akal. Tidak. Maka dengan kata lain, Allah telah memperkenalkan, mewahyukan, menunjukkan dirinya ke dalam dunia, dan itu tampak dalam sejarah keselamatan umat manusia. Sekali lagi hal ini sangat jelas bahwa sejarah keselamatan umat manusia itu dapat kita lihat, kita ketahui dari sumbernya, yaitu kitab suci. Juga nanti ada dalam tradisi dan juga magisterium atau yang disebut ajaran gereja. Tradisi dengan huruf T besar itu merujuk pada kebiasaan yang sudah dilakukan oleh gereja perdana, misalnya seperti ekaristi atau misalnya seperti doa-doa, liturgi. Nah, ini yang dimaksud dengan tradisi T huruf besar, dan itu sudah dilakukan oleh gereja perdana. Dan juga magisterium ini adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para paus terkait dengan Allah Tritunggal. Dan tentu tulisan atau renungan ini dibuat secara hati-hati, bukan asal-asalan. Maka sekali lagi sumbernya itu ada kitab suci, ada juga tradisi, dan juga ada magisterium. Jadi mengimani Tritunggal berarti mengimani Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah yang esa, Allah yang satu. Sebagai pengikut Kristus, perlu mengetahui bahwa secara prinsipil ajaran tentang Allah Tritunggal itu sudah termuat, sudah ada di dalam kitab suci. Namun, dirumuskan secara resmi sebagai ajaran iman sejak konsili awal. Nah, konsili yang artinya pertemuan para uskup sedunia, dan mereka duduk bersama membahas, membicarakan, dan merumuskan bersama-sama pokok iman akan Allah Tritunggal. Jadi konsili ini bukan membuat yang baru mengenai Allah Tritunggal, tetapi merumuskan apa yang sudah ada di dalam kitab suci, merumuskan apa yang sudah tertulis, dan itu ada di nyata di dalam kitab suci kita bisa temukan. Nah, konsili-konsili itu ada konsili Nikea, ada Konstantinopel, Kalsedon, ada juga konsili Efesus. Ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan konsili-konsili yang berperan dalam hal ini. Jadi iman akan Allah Tritunggal bukan hasil pemikiran logis atau pemikiran murni akal budi manusia, atau bukan hasil spekulasi atau asumsi, bukan. Melainkan karena Allah sendiri yang pertama-tama sudah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah pertama-tama sudah mewahyukan dan menunjukkan, menyatakan dirinya kepada manusia. Selain itu, iman akan Allah Tritunggal itu bukanlah titik pangkal, melainkan kesimpulan dan rangkuman seluruh sejarah pewahyuan Allah serta tanggapan iman manusia. Sekali lagi, iman akan Allah Tritunggal itu bukan titik pangkal, melainkan kesimpulan dan rangkuman dari seluruh sejarah pewahyuan Allah, sejarah keselamatan manusia itu
dan bagaimana tanggapan iman manusia terhadap pernyataan atau kehadiran Allah itu. Inti pokok iman akan Allah Tritunggal ialah keyakinan bahwa Allah Bapa menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus sebagai putra oleh Roh Kudus. Karena itu ajaran mengenai Allah Tritunggal pertama-tama tidak berbicara mengenai hidup Allah. Ya, bukan membahas Allah kita ini, bukan membicarakan tentang Allah itu bagaimana, seperti apa, bukan. Allah itu siapa, bukan. Jadi tidak berbicara mengenai Allah, hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang telah memberikan dirinya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Saya harap ini perlu untuk dipahami, dimengerti, dan dimiliki, ya, menjadi bagian pengetahuan atau informasi yang perlu kita miliki bersama-sama. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa sampai merumuskan iman akan Allah Tritunggal? Bagaimana caranya? Tidak lain bahwa kita harus kembali ke sumbernya, yaitu kitab suci. Ya, karena kitab suci adalah sumber pertamanya. Namun sebelum masuk ke dalam kitab suci, ada 4 hal yang menjadi kesepakatan kita dulu. 4 hal yang perlu disepakati bersama. Pertama, kalau kita ingin menjelaskan tentang Allah Tritunggal ini, kita harus bisa menunjukkan di mana terdapat peran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, jadi kita harus bisa menunjukkan di mana peran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini di dalam kitab suci Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Jadi di mana ditunjukkan Allah memperkenalkan diri dan menyelamatkan manusia yang di dalamnya terdapat konsep Tritunggal. Itu kesepakatan pertama. Kedua, konsep Tritunggal dalam sejarah keselamatan itu dapat diungkapkan secara eksplisit dalam sejumlah teks kitab suci. Ya, dapat diungkapkan secara eksplisit. Yang ketiga, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tokoh ilahi. Ya, di mana ditunjukkan di dalam kitab suci bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tokoh ilahi. Sehingga kita nanti bisa mengatakan bahwa memang Allah itu adalah Allah Tritunggal. Oke. Kesepakatan yang keempat, bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu, esa. Di mana itu di dalam kitab suci dimuat, dituliskan. Nah, kita harus menunjukkan ini di dalam kitab suci sehingga kita tidak berbicara ngawur, tidak berbicara asal-asalan, sehingga kita punya dasar yang jelas dan tegas mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah